Nah, pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya profil dari Yutri dalam film pendek Tilik? Kita telah terhubung langsung dan akan berbincang dengan pemeran Yutri, ada Mbak Angelin Rizky atau Mbak Putri Manjo. Assalamualaikum, selamat siang Yutri, pripun kabare? Alhamdulillah, waalaikumsalam, baik. Baik ya Mbak, sehat, saing, leres. Yutri, gimana hari ini ada agenda berkumpul dengan Bu Tejo, dengan Yuning? Oh, hari ini saya sedang tidak berkumpul dengan mereka, karena mereka sedang berkumpul dengan kumpulan yang lainnya. Yutri, nah ini sedang memainkan peran atau memang aslinya seperti ini Yutri? Kalau sebenarnya kalau untuk aslinya pada dasarnya nggak seperti itu, cuman kadang kalau bercerita gitu atau lagi kumpul sama teman-teman tuh emang sukanya karena kebawa suasana mungkin kan, jadi suka menggebu-gebu gitu kalau misalnya ada kabar yang menarik gitu, ada kabar yang wah kabar baru nih, nah ya, yang pastinya udah benar faktanya, udah valid kebenarannya, nah baru ngebahasnya tuh menggebu-gebu gitu. Nah, artinya ketika ditunjuk memerankan Yutri dalam film Tilik ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena berangkat dari kebiasaan-kebiasaan yang ada begitu. Ya lumayan nggak terlalu sulit. Tapi karena ini di film juga kan, jadi kita harus punya karakter yang kalau bisa jangan sepenuhnya itu karakter asli gitu. Bukan berarti Putri itu karakter asli saya, tapi sepersekian memang ada gitu, cerewet gitu. Nah, Mbak Putri mungkin bisa diceritakan dari proses pembuatan film pendek Tilik ini, sebenarnya bagaimana sih pendalaman karakternya? Karena kalau saya sendiri melihat sepertinya sudah natural sekali terlihatnya. Oh gitu ya. Oke, kalau untuk pendalaman karakter sendiri itu sebenarnya karena pemilihan karakter ini awalnya kan saya dihukum itu Hamin 5 sebelum proses syuting. Kemudian waktu itu lagi ada di Surabaya, posisi saya waktu itu ada di Surabaya, terus saya diminta untuk Mas Agung kembali ke Jogja untuk reading bersama. Kemudian ketika reading bersama itu sebenarnya belum istilahnya apa ya, belum ditentukan gitu. Kira-kira nanti siapa yang jadi Bu Tejo, Yuning, Bu Tejo dan Yutri. Waktu itu Mas Agung sempat ngomong, ini masih bisa kita bolak-balik gitu loh, masih bisa bolak-balik, entah nanti yang jadi Yuning jadi Yutri, kemudian Yutri nanti jadi Bu Tejo gitu kan. Okay. Kemudian proses reading bersama dengan 4 pemeran utama itu, para wanita itu, kemudian ketika beberapa hari setelah reading itu, akhirnya Mas Agung menemukan karakter yang tepat itu adalah Yutri atau Putri gitu. Awalnya kita brainstorm dulu pastinya, jadi saya tanya maunya yang seperti apa karakternya gitu, karena harus ada negosiasi supaya apa yang sutradara inginkan, apa yang bisa saya berikan itu bisa gatok gitu loh, bahasa Jawanya nyambung gitu. Nyambung, gitu. Nah Yutri, ini kan film ini selesai diproduksi tahun 2018. Artinya proses produksinya sebenarnya berapa lama sih untuk membuat film Tilik ini? Kehebohannya gimana di belakang layar pembuatan Tilik berkumpul para ibu-ibu ini? Oh, iya jelas heboh ya. jadi sebenarnya gini, proses syutingnya sendiri itu ada sekitar 3-5 hari kalau saya nggak salah, 3-5 hari. Kalau untuk main cast ya, untuk pemeran utama 4 orang ini itu sekitar 3 hari. Kemudian kayak beberapa pengambilan gambar untuk potongan-potongan itu di luar dari hari itu gitu. Mungkin total keseluruhan sekitar 5-7 harian lah kalau untuk proses syutingnya gitu. Tapi kalau untuk castnya sekitar 3 hari. Nah itu saat itu keadaannya bulan puasa. Waktu itu 2018 itu bulan puasa. Itu perjalanan mau ke lokasinya, itu perjalanan waktu mau ke lokasi itu kita sempat nyasar ke petilasan. Jadi udah isinya cewek semua, terus suaranya juga menggelegar semua. Jadi waktu nyasar tuh rasa-rasanya kayak, aduh kayak nggak ada jalan keluar.
nggak ada yang ngasih solusi soalnya. Itu ada apa ya, cerita-cerita pertama yang sangat menarik itu menuju proses syuting tuh seperti itu. Kemudian sampai akhirnya ketika kita mau syuting, proses syuting itu awalnya kita masih ini sebenarnya off the record, tapi nggak apa-apa lah, kita sebagai manusia tidak boleh munafik juga ya. Jadi ceritanya waktu itu kita puasa nih, tapi karena memang keadaannya saat itu dialog terus sampai akhirnya saya sendiri pribadi tuh saya nggak kuat karena ya itu tadi dialog yang terus menerus, belum lagi nanti di atas truk, kemudian kalau misalnya kita salah, truk itu akan balik lagi ke awal yang kayak gitu. Jadi memang prosesnya sangat panjang dan nggak mudah gitu untuk proses take satu scene aja gitu. Baik. Tapi proses itu ternyata terbayar, ini menjadi viral, menjadi perbincangan banyak orang saat ini membicarakan mengenai Tilik. Nah, setelah 2 tahun proses film ini selesai diproduksi ya, dan kemudian menjadi viral saat ini. Ada tidak kemudian sebenarnya sudah menduga atau dari awal memang akan membuat karya ini dengan effort yang luar biasa? Menduga tidak Yutri bisa sampai seviral ini? Kalau berekspektasi atau menduga ini film ini akan viral, sebenarnya tidak sama sekali, karena awalnya tuh tahun 2018 itu Mas Agung dan produser Mbak Ellen itu, karena saya juga deket ya sama mereka berdua, kita sering berkomunikasi gitu. Saya pernah bilang, Mbok di ini Mbok di share di YouTube gitu kan. Tapi kan etikanya adalah ketika film itu sudah jadi, itu semua nanti akan keputusan semua akan berdasarkan sutradara dan produser gitu. Nah, Mas Agung, kebijakan dari Mas Agung mungkin pengennya sih film ini supaya dinikmati dulu gitu, untuk screening, untuk festival seperti itu. Jadi jangan nggak cuma di Yogyakarta juga sebenarnya, sudah sampai Malang, Surabaya dan juga Bali. Nah, sampai akhirnya 2019 saya coba nanya lagi, mau di ini ini aja, dirilis aja di YouTube. Saya bentar lagi nih, ini masih pengen tak bawa festivalan gitu, bahasanya gitu. Sampai akhirnya 2020 kemarin itu tanggal 17 Agustus tiba-tiba ada teman dari PH Rapacana ngomong, sis tolong ya di storyin gitu, di upload katanya gitu, di post di story. Sampai akhirnya saya juga nge-post ya biasa-biasa aja gitu, kayak nge-post story biasa gitu pada umumnya. Tahu-tahu meledak ya. Saya juga nggak jangka sebenarnya. Nah Yutri, mungkin sedikit terakhir, dialog di Tilik yang berkesan buat Yutri mungkin bisa diulang lagi sehingga kita bisa tahu asli sama di Tiliknya beda atau enggak nih? Sebentar, yang saya ingat dulu ya. Ya, saya ingat tuh. Bu Tejo, ngerti ra? Aku tahu ngonangi bojoku ngobrol kalau jen ganyi banget. Nanti tak nungke telung dino Bu Tejo kuwi aku pengen banget. Ya wes nek ngono engko dibarke sik karo bojomu nggih, ngenten to. Nggih, terima kasih Yutri, Mbak Angelin Rizky, Emawati Putri, selamat, semoga terus berkarya dan menginspirasi banyak orang lewat karya-karya selanjutnya. Salam nggih kagem Bu Tejo, Yuning, Gotrek. Siap, terima kasih. Matur nuwun, terima kasih, selamat siang. Sami-sami, siang.